Oke, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan pembelajaran IPA atau Sains Terintegrasi sesuai dengan yang Anda program di kurikulum S2 Pendidikan Sains. Di sini ada 16 ya, moga-moga lengkap ini semua. Ini background S1-nya apa? Pendidikan fisika, pendidikan sains atau IPA atau beragam? Beragam, Pak. Beragam ya. Ya kalau gitu saya urut dulu. Arif Rahman Hakim. Halo. Ini Bapak. Ya. Dari mana? S1-nya? Dulu dari S1 Pendidikan Fisika UNESA, Bapak. Oke. S1 Pendidikan Fisika UNESA. Indonesia. Lulus 2021. Lulus 2021. Sarjana COVID. Sarjana COVID. Lulus pada masa pandemi ini kan namanya sarjana COVID. Oke. Iya. Devi? Setengah sarjana COVID, Pak. Oke, lanjut. Devian? Saya alumni S1 UNESA angkatan 2015, lulusnya 2019. Prodi apa, Devi? Prodi Pendidikan Fisika, Pak. Pendidikan Fisika, jadi 2 pendidikan fisika ya. Terus kemudian Dela. Iya, Pak. Saya alumni S1 Pendidikan Fisika UNESA. Lulusnya tahun 2020. 2020. 20. Lulus bulan apa? Yudisiumnya. Saya ikut yudisium periode 97. 97 berarti akhir ya, 2020 akhir. Februari, Pak. Februari 2020. Oh, berarti bukan sarjana COVID Anda lolos. Saya terakhir yang yudisium offline, Pak. Setelah itu online. Ya. Semoga-moga nanti ketika Anda yudisium dan wisuda sudah offline lagi untuk S2-nya. Lanjut, Devian tadi sudah ya. Faradila. Ya, Faradila. Ya, saya alumni S1 Pendidikan Fisika UNESA, lulus tahun 2021. 2021. Oke, ini anak buahnya Pak Eko, Pak Wasis, Pak Malasim semua. Terus Dela. Dela Sinta. Saya sampun, Bapak. Oh, sudah, Kak. Sorry. Ya. Indah Putri. Yang sudah ternyata kan geser-geser ini. Pusing juga. Indah Saya Putri. Pendidikan Fisika, Pak. UNESA. Lulus tahun 2021. Fisika juga, Dela. Ya. Indah sih, sorry. Fisika juga ya. Oke, mantap. Lanjut ke Izur Rizky. Alumni Fisika UIN Malang. Fisika UIN Malang ya. Mantap ya. Pak rektornya siapa sekarang? Ketika Anda lulus. Apal enggak? Saya masih ujian. Oh, ya. Saya tahu ya Pak Rektor yang pertama ya. Pak siapa itu? Yeah. Pak Prayogo, Imam Prayogo. Anda belum lahir. Ya, sekarang kemarin ya. Sekarang kan udah ganti lagi, Pak. Betul, udah ganti. Nah, ya memang harus begitu, ganti-ganti yang menjabat terus gantian kalau di perguruan tinggi kayak gitu. Iya, Pak. Biar gak bosan. Biar punya pengalaman, baik jadi anak buah maupun jadi pejabat. Lanjut, sudah Indah Kartika.
Halo Kartika. Ya, selamat pagi Pak Wahono. Pagi. Ya, saya Kartika Pak, alumni dari Fisika MIPA ITS. Dan lulus tahun berapa? Aduh Pak, jangan ditanya lulus tahun berapa Pak. Saya itu malu. Loh, sudah berarti 20 tahun lalu. Sudah, oh iya, Pak. Oh ya, bagus. Sungkan Pak. Itu yang benar, belajar sepanjang hayat. Belajar sekarang ngajar dari di mana? yang- Ngajar atau apa kesibukan? Ngajar sekarang di SMP Pak. SMP mana? SMP Little Sun Pak di Manyar Kartika. Oh, ini kan awakmu nih sekolah ya gitu ya. Nggih, Kan di di ruang sekolah. guru iki. Nah, Nggih, ruang guru. mantap. Disambit. Iyalah. Nggih, Terus mohon ilmunya Pak. Ya, nanti yang nyari kan Anda, saya yang ngarahkan. Terus Nggih, kemudian Rizky tadi sudah atau belum ya? Belum. Belum ya, ya Ki. Iki Rizky Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadila. Saya dari alumni UNESA, Pendidikan Fisika Angkatan 2016. Lulus tahun 2020. Oke, mantap. Ya, fisika. Oke, selanjutnya siapa ya yang belum? Muhammad Furqon. Selamat pagi Bapak. Pagi. Saya dari Pendidikan Fisika UIM Pamekasan Madura, angkatan 2016, lulus tahun 2020. Oh, ini sarjana COVID juga ya. Pamekasan. Tempat tinggalnya di mana? Pamekasan juga. Pamekasan, Pak. Kecamatannya Palengan. Ah ya, mantap. Furqon sudah, lanjut siapa ini ya? Aduh, ketumpuk-tumpuk. Risa Umami. Nggih, Bapak. Saya Risa Umami, alumni dari S1 Pendidikan Fisika angkatan 2009, Bapak. Saya lulus tahun 2013 dan kemarin tahun 2019 saya gabung ke PPG Daljab dan salah satunya yang menjadi dosen di situ adalah Bapak Wahono. Ngajar di mana? SMP mana? Saya ngajar di SMP Plus Araudo Seganti, Bapak. SMP swasta. Oh, kemarin ikut Angkatannya angkatan Pak berapa? Magdum. Angkatan 2019. Enggak, maksudnya kelas A. Daljabnya. Daljabnya 2019. 2019 kelas A ya? Nggih, kelas A. Peralihan kan daring juga ya, daring campur luring kan, berarti masih enak-enaknya itu ketemu. Tapi udah lulus ya? Udah. Alhamdulillah sudah. usianya. Itu luring semuanya, Pak. Jadi 2 bulan setengah PPG-nya. Oh, ya, kelasnya Pak Makdum. Nggih, leres Pak Magdum, Pak. Sip. Oke. Lanjut, di sini ada Bu Putri Sari. Putri Sari tadi sudah atau belum ya? Belum ya kayaknya. Belum, Pak. Ayo, silakan. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Fisika UNESA, lulus tahun ini. Oke, mantap sih, Bang. Lanjut. Ini ketumpuk-tumpuk. Bu Rizky Nur Fadilah tadi sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Rizky Nur Fadilah. Oh iya, Ding. Terus Rofiatul Aliyah. Saya alumni Pendidikan Fisika UNESA. Masuknya 2015, lulusnya 2019. Oke, sip. Udah ngajar sekarang? Di mana? Di Sidoarjo, Pak. SMP apa? SMP atau SMA? Pulang bantu ngelola SD baru, Pak. SDIT. Oh, keren. Sip ya. Terus ini berikutnya ada Rizky Afnan tadi sudah atau belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Rizky Afnan dari Unimed, tahun masuk tahun 2015, alumni tahun 2019. Oh, dari Unimed ya? Iya, Pak. Nanti kalau luring ke Surabaya lo ya? Siap, Pak. Oke, sip. Terus berikutnya, Prof. Atul Aliyah tadi sudah ya? Maaf kalau, oh sudah sih, sorry. Firdausi Rahma. Iya, Pak. Selamat pagi, nama saya Firdausi Rahma. Saya alumni UNESA Pendidikan Fisika 2020. Oke. Sebelum COVID atau sesudah COVID? Yudisiumnya. Sudah. Sudah COVID, Pak. Oke deh. Ya, diterima-terima. Lanjut, di sini ada Safri Milanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safri, Pak, alumni S1 Pendidikan Fisika UNESA. Angkat lulus baru tahun ini. Oke, sip. Adakah yang belum saya panggil? Oke, semua sudah ya. Terakhir, Safri. Sebelum ke sains terintegrasi atau pengantar sains terintegrasi, pembelajaran sains terintegrasi, selain mata kuliah ini, nanti ketemu dengan saya lagi pada mata kuliah apa ya? Biar nggak keliru. Itu Pak, IPA sekolah. IPA sekolah atau fisika sekolah ya yang Anda ambil? IPA sekolah, Pak. IPA sekolah. Anda nggak ngambil fisika sekolah kan berarti ya? Iya, enggak ada. Enggak ya? Fisika sekolah ya, ada. Barusan ini. Oke. Jadi itu ada dua mata, yang fisika sekolah dengan saya atau dengan yang lain? Saya dengan Pak Wasi. Bapak setelah ini. Dengan yang lain. Dengan Pak Wahono dan Pak Wasi. Itu mata kuliah sebetulnya cenderung relatif banyak irisannya. Sebetulnya cukup kalau fisika ya fisika sekolah saja, kalau IPA sekolah. Tapi nggak apa-apa lah, nanti ya diterima-terimakan karena kurikulumnya Anda dari fisika, tapi kan S2-nya pendidikan sains, jadi harus punya wawasan tentang IPA sekolah dan pendidikan sains terintegrasi, terutama yang itu. Oke. Saya share dulu, share screen. Nah, ke ya. Ini sudah masuk ke layar web. Ampun, Bapak. Sudah ya. Nah. Yang menunggu LPDP berapa orang? 10, Pak. Saya, Pak. Ya, nggak apa-apa nunggu. Mudah-mudahan nanti semua masuk. Aman. Bagi yang sudah bisa menuju ke Vilen, yang sebagai siswa silahkan diakses filenya ya untuk pembelajaran sains terintegrasi. Mana ini? Nah ini pengembangan pembelajaran sains terintegrasi untuk kali ini yang mengampu Prof. Rudiana dan saya. Di Vilen itu sudah ada arahan tentang apa yang dijanjikan oleh dosen jika Anda mengikuti perkuliahan ini atau pada perkuliahan ini. Jadi yang pertama, setelah 15 tatap muka Anda berjibaku dengan tugas dan lain-lain,
diharapkan Anda akan menguasai pengetahuan dan desain pembelajaran berbasis pada model-model pengintegrasian. Model-model pengintegrasian pembelajaran atau kurikulum pembelajaran IPA itu mengacu pada pertama yang direkomendasikan oleh Robin Forgatti dengan 10 model pengintegrasian. Terus nanti model integrasi yang berikutnya yaitu STEM dan model pengintegrasi STSE atau saling kemas, Sains Lingkungan Teknologi Masyarakat, Science Environment, Technology and Society. Ini terutama untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran, walaupun nanti pada akhirnya juga untuk tesis bagi Anda yang mungkin menggeluti area ini, misalnya STEM dan SET misalnya, atau tesis untuk keperluan dalam konteks pengembangan pembelajarannya. Yang kedua tentu saja tidak hanya sekedar menguasai learning to know, tetapi diharapkan juga learning to do ya, dan learning to be nanti ya. Oleh karena itu merancang, yang capaian yang kedua adalah Anda dijanjikan untuk harus mampu merancang dan mengevaluasi kurikulum pendidikan IPA yang mengembangkan inovasi. Tentu saja inovasi dalam konteks mata kuliah ini adalah fokusnya pada bagaimana mengintegrasikan kurikulum. Nah, learning to do berikutnya dan learning to be-nya adalah merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi tidak sekedar kurikulumnya, tetapi diimplementasikan dalam perangkat pembelajaran. Tentu saja arahnya yang dalam konteks ini adalah pembelajaran IPA yang terintegrasi. Terus kemudian oleh karena itu secara deskripsi mata kuliah ini memfasilitasi Anda semua untuk memahami nanti 10 model pengintegrasian kurikulum mulai dari fragmented sampai ke network menurut Robin Forgatti ini, dan kemudian STEM dan STSE serta latihan pengimplementasiannya ya dalam pembelajaran perkuliahan. Dengan demikian, mata kuliah ini seharusnya memberikan pengalaman belajar mahasiswa untuk terbangun kompetensi merancang, apa yang dirancang ya pembelajaran yang terintegrasi, dan kemudian dapat mengimplementasikannya. Nah, referensinya itu sudah saya tautkan. Nanti bagi yang belum, silakan boleh mencari di sini lewat temannya atau cari sendiri juga nggak apa-apa. Bagi yang belum bisa punya akses. Tapi saya harapkan Anda terus mencari, tidak sekedar yang di sini. Referensi yang pertama Robin Forgatti ya, How to Integrate the Curricula. Ini yang edisi 3. Terus kemudian silakan nanti cari yang pengintegrasian STSE maupun STEM. Tidak hanya ini. Nah, ini yang sudah itu bisa Anda unduh sendiri, How to Integrated Curricula STSE STEM. Ini bisa Anda unduh. Nah, pada pertemuan satu ini kita akan fokus di sini ya. Jadi akan fokus pada pola pikir tentang pembelajaran IPA yang bermuara pada pengintegrasian kurikulum. Terus kemudian kita brush up tentang 10 model pengintegrasian kurikulum, dan kemudian terutama adalah nanti pembagian tugas. Pembagian tugas saya serahkan ke Anda. Intinya Anda ada 16, terus kemudian ada model-model pengintegrasian yang ada 10 model yang fragmented. Boleh jadi tidak usah, nggak apa-apa, berarti 9. Tapi kalau mau ya boleh-boleh 10. Terus STEM dan STSE. Jadi ada 12. Silakan misalnya STEM-nya 2 orang, STSE 2 orang, atau Anda cari pengintegrasian yang lain, misalnya etnoscience dan lain-lain boleh. Kalau tidak nanti beberapa itu 2 orang. Dari 10 model pengintegrasian itu yang 2 orang tentu saja pilih yang model-model yang integrate-nya itu fully integrate ya. Fully integrated, tidak yang di awal-awal, nanti saya beritahu.
Idealnya jika semua bisa, Anda isi presensi di attendance ini, diklik terus masuk, klik hadir. RPS-nya bisa Anda download, terus tatap muka virtual kita pakai Gmeet sih untuk berikutnya. Tetapi seandainya Anda masih bermasalah, ya tentu saja kita pakai Zoom meeting atau pakai yang lain. Demikian juga ada pengantar PowerPoint pengantar IPA terpadu untuk pertemuan pertama ini. Jadi ini yang menu yang saya sajikan untuk ini. Nah, karena tidak semua bisa download, ya ini dia untuk PPT-nya. Sudah keluar ini, muncul PPT-nya? Belum, Mbak. Belum? Belum. Oke, kalau gitu, tas stop share. Sudah ya? Sudah muncul sekarang? Sudah, Pak. Rizky? Oke. Oke, ini sebagai pengantar tentang pembelajaran IPA secara terpadu. Anda sebetulnya bisa baca terus menafsirkan sendiri, tidak harus itu, tetapi ya biar saya agak berguna gitu, nanti kita diskusikanlah bareng-bareng ya, tak bacakan lah. Biar sebetulnya kalau sudah S2 itu dikasih itu sudah jalan sendiri. Jadi anggap aja Anda sabar untuk memenuhi kebutuhan saya sebagai orang tua yang harus bicara gitu ya. Nanti kalau dengan Prodi silakan kenalan sendiri. Ini secara formal ini ya, nama saya Wahono Widodo. Sehari-hari saya secara home base itu di S3 Pendidikan Sains, sekarang dulu di S1. Tapi ya akhirnya ya resources sharing. Jadi saya ngajar di S1 Pendidikan Sains, S2, S3 dan Pendidikan Dasar. S2 Pendidikan Dasar. Pokoknya butuh. Saya juga dari pendidikan fisika ya. Jadi satu angkatan dengan Prowasis angkatan. Jadi ya termasuk golongan-golongan jadul. S2-nya di UGM, bukan karena saya harus bermimpi untuk menjadi bidang fisikanya detail, tapi waktu itu bagi lulusan pendidikan itu setengah wajib untuk S2-nya ngambil murni, namanya basic science. Jadi biar punya, karena dulu dipandang lulusan IKIP itu katanya tidak punya basic murni yang banyak. Oleh karena itu harus ke UGM. Ada yang UGM, ITB, IPB sesuai dengan bidang ilmunya. Saya milih di UGM dengan beberapa dari UNESA. Bu Suliana itu kakak kelas, terus Prowasis satu angkatan juga di S2-nya. Siapa lagi ya? Bu Titin. Nah, Titin juga kakak kelas Bu Titin. Itu misalnya. Ya ternyata setelah masuk juga tidak kalah-kalah amat gitu ya. S1 pendidikan fisika dengan yang murni, lulus murni, ketika menempuh S2 juga yang murni itu juga banyak yang nangis-nangis ibaratnya, sama aja. Yang penting akhirnya ketekunan ya. Kalau sudah sekolah gitu, siapa yang tekun ya sampai. S3 saya di pendidikan IPA UPI di Bandung. Ini ya karena sudah umur berapa ya, itu dulu 40-an saya baru S3, jadi ya cari yang suasana adem lah, akhirnya ke sana. Secara umum minat penelitian saya ya pendidikan IPA, ya, pendidikan sains untuk kecakapan berpikir, literasi dan seterusnya. Kalau dicek ya Anda iseng-iseng buka Google gitu akan ketemu. Pengalaman yang umum ya ini dia. Ini dengan jadi dulu kalau orang bilang dulu itu dosen-dosen punya semacam semangat untuk mewujudkan sesuatu. Nah, pemerintah waktu itu punya sayembara, ayo nulis buku pembelajaran
namanya buku sekolah elektronik dalam bentuk PDF itu dulu sudah keren. Tulis, nanti disayembarakan, dinilai, yang lolos akan dibeli oleh pemerintah. Jadi jangan bayangkan harganya mahal. Yang penting ya masuk kriteria dibeli pemerintah, waktu itu sudah senang. Maka muncullah namanya buku sekolah elektronik IPA dengan CTL. Itu Anda bisa download, itu yang nulis guru-guru, dosen-dosen Anda, baik dari fisika, biologi maupun dari pendidikan sains dan juga kimia. Hampir semua itu Prof. Budi Jatmiko, Pak Wasis, kalau yang fisika nulis, yang dari biologi Pak Raharjo dan seterusnya nulis, kimia Pak Karmin dan lain-lain. Seiring dengan itu ada proyek sendiri, saya, Pak Wasis dan Pak Elok itu nulis namanya Mari Belajar IPA, yang ini juga disayembarakan waktu itu dari 3 buku yang lolos satu buku kelas 3 ini 2008. Terus sampai 2013 ada pendesainan kurikulum baru, saya mendapat kemewahan untuk dilibatkan, maka saya menulis buku siswa buku guru IPA SMP kelas 7 K13. Anda bisa telusuri itu masih ada. Terus kemudian ya sehari-hari selain ngajar ya misalnya seperti itu. Sosial media saya yang itu Instagram kayaknya udah saya lihat aja, jarang saya upload lagi. Nah, apa yang kita akan bahas ya, pertama kita akan bahas kenapa sih IPA terpadu, terus IPA terpadu dalam kurikulum, terus mengingatkan kembali, maksud saya mengenalkan ya model-model keterpaduan, karena ternyata ini pendidikan fisika bukan pendidikan sains S1-nya. Kalau pendidikan sains memang hanya mengingat kembali, karena di S1 sudah. Jangan-jangan Anda untuk pendidikan fisika juga sudah, kalau sudah enak sekali. Terus bagaimana mengembangkan bahan ajar IPA terpadu, terus kemudian lesson learn apa yang didapatkan dari berbagai situasi pengembangan pembelajaran IPA terpadu. Nah, apa yang muncul di dalam benak Anda kalau mendengar istilah IPA terpadu? Ini kok aneh sekali, IPA kok pakai kata-kata integrated, IPA itu sudah integrated ya. Tapi silakan, apapun yang ada di benak Anda, silakan munculkan. Boleh disampaikan langsung sambil nulis di chat. Jadi, ya silakan. Kalau dalam benak saya IPA terpadu kumpulan dari berbagai mapel IPA, Pak. Ada biologi, sains, kimia, itu muncul di situ. Bagus, terima kasih Novi. Jadi IPA terpadu berarti dari berbagai bahan kaji, dari berbagai subdisiplin IPA-nya. Bagus. Siapa yang punya pendapat berbeda atau melengkapi? Ya, Pak, saya punya, Pak. Oke, di sini Izur, silakan. Menurut saya IPA terpadu itu ketika fisika dan biologi itu memiliki kesamaan yang menjurus ke satu tujuan gitu, Pak. Ini kayak mau jadi suami istri punya kesamaan terus menjurus ke satu tujuan. Kayaknya awamu lagi itu kasmaran itu. Tapi itu oke. Ya, jadi boleh jadi sebuah tujuan itu merangkai fisika dan biologi. Bagus. Siapa lagi? Mau menambahkan, Pak. Oke, silakan. IPA terpadu itu jadi misalnya ada fisika itu berkaitan dengan biologi, jadi seperti satu kasus misalnya, nah itu bisa ditinjau dari ilmu biologinya itu apa, dari fisikanya itu apa, jadi mereka itu mempunyai keterikatan satu sama lain. Oke, bagus. Tidak perlu saya ulang karena sudah jelas. Ada lagi yang punya pendapat yang melengkapi atau berbeda? Terima kasih Dewi. Nah, saudara-saudara, pendapat dari 3 ini tadi sebetulnya sudah mewakili pandangan secara intuitif bahwa IPA terpadu itu ya berarti memadukan sub-sub atau berbagai materi di dalam IPA ya. Boleh jadi
fisika, kimia, biologi dipadukan. Tapi saya ingatkan bahwa ada berbagai macam, jadi kata IPA terpadu ini seolah-olah hanya satu makna, tapi kalau dikupas nanti akan banyak. Pemaduannya itu apa saja. Gitu. Jadi boleh jadi pemaduannya itu materi di dalam sub IPA sendiri, misalnya antar materi di dalam fisika, boleh jadi. Atau pemaduannya itu materi sebelumnya dipadukan dengan sesudahnya, boleh jadi. Atau boleh jadi yang dipadukan materi fisika, kimia, biologi, boleh jadi. Atau yang dipadukan itu materi dengan skillnya. Nah, jadi materi apa saja, tetapi saya akan melatihkan skill ini. Misalnya skill keterampilan proses sains pada berbagai materi. Nah, itu juga sudah tergolong pemaduan. Atau pemaduan berbasis pada konteks tertentu. Boleh konteks itu menjadi tema atau konteks itu menjadi proyek. Nah, itu juga pemaduan. Jadi misalnya ketika menyelidiki tentang, ambil contoh misalnya subak. Nah, subak itu berarti sistem pengairan di Bali misalnya. Ya di situ boleh jadi ada unsur ekosistemnya, ada unsur fluidanya, ada unsur macam-macam. Tapi yang diselidiki konteks. Dari konteks nanti ditarik ke konten. Itu bisa jadi keterpaduan. Atau yang dipadukan itu materi dan orangnya. Jadi boleh jadi ketika menugasi untuk menyelidiki atau menyelesaikan masalah sesuatu itu melibatkan tidak hanya kelas 1 SMP misalnya, tapi boleh jadi kelas 1, kelas 2, atau kelas 2 dengan kelas 3. Atau kalau lebih ngeri lagi SMP dengan SMA misalnya yang boarding school kan itu bisa terjadi. Nah, jadi kata-kata terpadu ini ternyata banyak sekali ya. Kalau dikupas nanti tidak hanya sekedar simple memadukan materi dengan materi, tetapi banyak lapisan-lapisannya dan itu harus kita kaji bersama, terus nanti Anda lah yang mempresentasikan hasil kajian itu. Dosennya itu minggir, bisa seluruh itu dosen cenderung minggir, yang tampil S1, yang tampil mahasiswanya. Biasanya kayak gitu. Dosennya ngawas saja. Hanya untuk pertemuan-pertemuan awal itu mengantar ke arah ke jalan yang diinginkan sesuai kurikulum. Nah, terima kasih tadi yang sudah muncul. Nah, saya ingatkan lagi, fisika sebagai materi atau sains yang Anda geluti itu sebetulnya bagian dari IPA. Ketika Anda S1 pendidikan fisika, ya hakikatnya fisika itu bagian dari IPA. Nah, memang S1 Anda untuk fisika itu Anda disiapkan menjadi pendidik fisika di SMA atau SMK. Seperti itu. Nah, ketika Anda ke S2 ini tentu saja S2-nya pendidikan sains, maka hal yang sudah fokus itu agak di-broadkan lagi, agak dilebarkan lagi, sehingga mari kita selami lagi fisika sebagai bagian dari IPA, dan nanti pada akhirnya ada apa dengan IPA dan bagaimana pembelajaran IPA. Bahwa itu nanti Anda manfaatkan untuk hanya fisika saja, saya pikir tidak ada masalah. Sudah ditulis di sini, tinggal baca saja. Jadi IPA itu meliputi 4 aspek atau bahkan bisa jadi lebih ya. Kita bisa melihat IPA atau fisika itu dari sudut pandang produknya, itu berupa konsep, berupa prinsip, berupa hukum, berupa teori. Nah, itu adalah produknya. Nah, produk ini didapatkan melalui proses berpikir ya, penyelidikan dan berpikir. Untuk fisika itu ada proses penyelidikan dan berpikir baik secara induktif maupun deduktif, yang kemudian boleh jadi paduannya. Tidak semuanya harus dari fenomena-fenomena baru ditarik kesimpulan umum. Contoh dari fenomena-fenomena terus ditarik ke kesimpulan umum itu mudahnya misalnya Anda mengamati bahwa udara ketika di dalam balon dipanaskan, dia memuai.
air, zat cair atau cairan, kalau dipanaskan akan memuai secara umum. Zat padat ketika dipanaskan memuai. Maka kemudian ditarik ke kesimpulan umum bahwa semua benda atau semua zat umumnya jika dipanaskan akan memuai. Tentu saja ada yang tidak umum karena ada memiliki kekhasan tersendiri yang disebut anomali. Nah, itu cara berpikir induktif dari yang khusus-khusus ke umum. Dengan cara ini ilmu berkembang, termasuk fisika. Bagaimana pengamatan biosafat, misalnya pengamatan ya, betul ya, biosafat, penyelesaian biosafat, akhirnya kemudian itu kita sepakati bersama bahwa di sekitar muatan yang bergerak atau di sekitar kawat berarus itu timbul medan magnet. Nah, itu induktif juga awalnya. Jadi dari pengamatan terus kemudian ditarik ke kesimpulan umum. Itu cara kerja IPA, khususnya fisika. Tapi saya ingatkan, fisika itu ilmu yang indah, kadang-kadang tidak cukup hanya induktif saja, atau untuk ilmu-ilmu besar, itu rata-rata awalnya sedikit dari induktif, tapi kemudian dari deduktif, dari aksioma atau dari asumsi dasar, terus kemudian dari situ diturunkan teorema-teorema atau teori, dari situ kemudian muncul beberapa rumusan sebagai turunannya. Sebagai contoh misalnya ketika teori relativitas, baik teori relativitas khusus maupun umum, itu Anda tahu betul bahwa Einstein untuk mengenerate teori itu dari aksioma ya, dari sesuatu pernyataan mendasar yang dianggap benar. Yang dari situ kemudian diturunkan berbagai prinsip turunannya, dan akhirnya dari prinsip itu ketemulah rumus-rumus yang kemungkinan akan mengatur bisa dipakai untuk menjelaskan alam ini. Sebagai contoh kesetaraan massa, energi, dilatasi waktu, dan seterusnya. Nah, itu tidak dari fenomena, tetapi dari aksioma. Jadi itu berpikir secara deduktif. Nah, jadi fisika untuk menghasilkan produk tadi, produk fisika yang berupa prinsip, hukum, teori, dan lain-lain, itu memerlukan proses perjuangan ilmuwan yang ini biasa disebut dimensi proses. Nah, dimensi proses ini menghasilkan kecakapan-kecakapan tertentu, atau membutuhkan kecakapan-kecakapan tertentu dan sikap-sikap tertentu. Kecakapan-kecakapan tertentu ini, skill tertentu ini biasa disebut keterampilan proses sains. Ada yang mengatakan lebih berkembang lagi kecakapan inquiry, dan lain-lain sejenis itu. Kalau bisa mengatakan sebagai pengetahuan epistemik. Epistemik itu epistemologi, jadi bagaimana cara mengembangkan ilmu. Jadi ada dua dimensi yang sudah saya ungkap tadi, yaitu produk, dimensi yang kedua proses, dan yang dimensi ketiga adalah untuk mengembangkan ilmu tentu saja memerlukan beberapa sikap dasar yang seharusnya terus muncul pada siswa, harus kita kembangkan. Yang pertama adalah rasa ingin tahu atau kurius, rasa ingin tahu terhadap alam ini, terhadap ini. Nah, ini umumnya kalau anak prasekolah sampai TK, rasa ingin tahunya itu sangat besar. Segala hal ditanyakan, segala hal coba diselidiki gitu. Ketika SD rasa ingin tahu itu entah kenapa mulai memudar. SMP rasa ingin tahu masih ada, cenderung memudar. SMA sudah memudar. Apa kata gurunya? Apalagi kuliah S1 itu apa kata dosennya? S2 jangan-jangan nanti seperti itu. Nah, jujur saja ini mungkin karena perkembangan manusia seperti itu, tetapi yang jelas itu juga andil dari persekolahan kita, termasuk saya di dalamnya. Boleh jadi nanti termasuk Anda ketika jadi guru. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Anda sudah sekolah dan kuliah, sikap mental Anda itu
cenderung akan menerima sesuatu dari guru atau dosen, mengunyah sesuatu yang disodorkan guru atau dosen. Sedikit yang mencoba menelusuri rasa ingin tahu, berdasarkan rasa ingin tahu. Sebagai contoh misalnya, iseng-iseng saja ini sering saya tanyakan. Kalau Anda tak tanyai, Anda pernah mendengar partikel Tuhan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Anda pernah menelusuri itu? Secara populer, saya nggak ngomong rumus-rumus. Secara populer. Kalau mendalam sih enggak, Pak. Cuman hanya mendengar partikel Tuhan gitu. Oke. Pernah mendengar high boson? Fisika loh ini. Nggak apa-apa belum. Oke, berikutnya. Pernah mendengar materi gelap? Dark matter. Oke. Pernah mendengar istilah energi gelap? Dark energy. Nah, pernah mendengar horizon peristiwa? Event horizon. Nah, gini, itu jarang diajarkan ya baik di S1 pendidikan fisika dan lain-lain. Tapi perkembangan ilmu itu sebetulnya sudah sampai ke situ ya, ilmu fisika, ilmu kimia atau perpaduannya sudah sampai itu, dan banyak tulisan dalam bentuk tulisan populer. Ini saya tanyakan bukan berarti Anda harus memahami ini, tetapi lebih pada pertanyaan saya adalah apakah Anda sudah memupuk rasa ingin tahu Anda terus sampai ke sini. Umumnya bagi yang terpupuk rasa ingin tahunya, jawabannya seperti isu tadi, minimal sudah mendengar, dan kalau sudah mendengar akan coba telusuri di bawah Google, terus kemudian diikutilah, sehingga pemahaman istilah-istilah populer seperti ini seharusnya tahu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa rasa ingin tahu itu seiring waktu cenderung memudar, dan sebetulnya yang bisa memupuk Anda sendiri. Nah, mulai sekarang, ketika nanti Anda jadi guru, pupuk rasa ingin tahu siswa. Misalnya ketika pelajaran-pelajaran fisika itu ya coba telusuri frontiernya fisika ya, misalnya seperti itu. Misalnya IPBA ya jangan hanya tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat, terus kemudian ada 8 planet, dulu 9 Pluto, terus kemudian secara konspirasi disingkirkan. Nah, terus kemudian itu, tetapi coba masuk misalnya ke webnya NASA, ke Instagramnya NASA, di sana ada gambar-gambar luar biasa, tunjukkan ke siswa untuk menginspirasi siswa dan lain-lain. Itu untuk memupuk sikap yang nge-lag ya? Nge-lag Pak. Nge-lag Pak Wahono. Tak kirain punya saya Pak yang nge-lag. Mati lampu mungkin. Oh, bapaknya kemana ini? Coba dihubungi WA. Lagi semangat-semangatnya kuliah padahal. Ini ada waktu untuk sarapan dulu. Halo Pak. Kuliah dewe, siapa sing ngate jelasne. Mbak Rofi.
Monggo Bu Guru. Yang putus saya saja atau semuanya? Saya aja. Jenengan mawon, Pak. Melarikan diri gitu olah-olah ya. Kena rasa ingin tahu tadi. Ya. Tadi sampai apa? Sampai sikap-sikap yang seharusnya tumbuh ya? Ya, sikap kurius, Pak. Kurius, terus skeptis. 2 itu tadi yang sudah ya. Jadi skeptis itu tidak mudah percaya. Anda harus menelusuri terus. Bisa jadi kalau penelitian ya harus berbasis bukti. Sikap berikutnya open mind. Bagaimanapun juga. Bahkan sesuatu yang baru itu jika menggoncang keyakinan ilmu yang dipegang. Dan di fisika itu biasa. Ada guyon dulu, saya baca di Mati Ketawa Cara Rusia itu tahun 90-an, saya bisa nyantol sih, karena saya sudah masuk di pendidikan fisika. Jadi di guyonnya itu ada mahasiswa dari lab, mahasiswa fisika dari lab semua. Terus kemudian ditanya, ketemu sama seseorang yang main skak gitu, terus ditanya, "Hei mahasiswa, kok kalian kelihatan semangat sekali dari lab? Kenapa?" Gini, ternyata apa yang saya pelajari selama ini semua salah. Di fisika kan biasa itu. Jadi ketika Anda belajar relativitas khusus Einstein, itu seharusnya dalam hati Anda akan mengatakan mekanika Newton itu salah. Yang betul menggunakan relativitas Einstein. Hanya untuk alasan praktis saja dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan mekanika Newton. Nah kayak gitu, itu namanya open mind. Dan di fisika itu biasa ya terjadi open mind. Tetapi perpaduan antara open mind dan skeptis itu bukan berarti mudah. Bagi ilmuwan yang mengembangkan sendiri ini tidak mudah ya. Seperti halnya Einstein itu kan pencetus awal, termasuk pencetus awal mekanika kuantum dengan penjelasan dia terhadap efek fotolistrik. Tapi ketika mekanika kuantum itu demikian berkembang, dan perkembangan mekanika kuantum itu semuanya berprinsip atas ketidakpastian. Jadi ketidakpastian dalam pengukuran dalam skala Rennik, dalam skala kecil, itulah sebetulnya inti jantung dari mekanika kuantum. Maka Einstein tidak suka dengan itu. Jadi seolah-olah hukum alam itu atau kejadian alam itu terjadi akibat kejadian yang ketidakpastian tadi sebagai panglimanya. Sehingga ada perdebatan luar biasa antara Einstein dengan siapa? Dengan Niels Bohr atau siapa itu ya? Yang akhirnya Einstein mencetus bahwa Tuhan tidak bermain dadu itu. Yang itu menunjukkan bahwa pada tingkat ilmuwan sendiri tidak mudah ya ketika sudah yakin gitu terus diguncang oleh pandangan-pandangan yang berbeda. Open mind itu tidak semudah itu. Sampai akhir hayatnya Einstein itu mencoba membuat teori-teori yang sebagai lawan dari teori kuantum ini untuk teori of everything untuk jasad Rennik, untuk mekanika pada jasad Rennik, untuk mekanika kecil lah gitu ya, pada benda-benda kecil. Dan itu sampai sekarang orang belum memahami apakah yang dilakukan Einstein itu sia-sia atau berguna. Secara manuskrip ada, tetapi kemudian juga tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Dan itu juga ditemukan dari manuskrip itu muncul dunia paralel dan seterusnya. Walaupun di mekanika kuantum itu juga ditemukan itu. Nah, oke, jadi ada 3 dimensi yang sudah kita bahas, yaitu dimensi IPA, itu ada dimensi produk, dimensi proses, serta sikap. Sikap tadi mulai dari curiosity, rasa ingin tahu, terus skeptis, tidak mudah percaya, open mind,
tentu saja ada sikap juga kejujuran ya. Penting sekali, jangan mengubah data dan lain-lain. Itu miliknya sikap fundamental di dalam IPA. Nah, tentu saja ada set sikap yang lain, tekun dan lain-lain pasti. Tapi itu yang saya. Nah, selain 3 dimensi tadi, yaitu produk, proses, dan sikap, harus diakui bahwa perkembangan IPA, dalam hal ini untuk mudah saja ke Anda, yaitu perkembangan fisika, itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Dan perkembangan fisika nanti juga akan memacu perkembangan teknologi. Jadi ini seperti seperti saling tukar-menukar. Teknologi berkembang, fisika juga berkembang, fisika berkembang, teknologi berkembang. Seperti itu. Internet itu dari para ilmuwan fisika yang mencoba berkomunikasi, terus kemudian muncullah teknologi internet. Itu klaimnya seperti itu. Einstein bisa sampai ke relativitas khusus, ya tentu saja secara teori dia deduktif, tapi ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya itu ternyata untuk arah melintang maupun arah sejajar itu kecepatannya sama dari percobaan Michelson-Morley, Michelson-Morley, yang dari situ kemudian memicu Einstein untuk ke teori relativitas khusus. Percobaan Michelson-Morley tentu saja tidak akan terlaksana jika teknologi tidak ada. Ya, teknologi tentang cermin, teknologi tentang cahaya yang cukup kuat, dan seterusnya. Nah, sehingga ada 4 dimensi jadinya, yaitu produk, proses, sikap, dan aspek teknologi. Jadi dari fisika lahir atau dari perkembangan IPA lahir teknologi, dari perkembangan teknologi lahir cabang-cabang atau ranting dari IPA. Tidak harus cabang ranting, boleh jadi juga fondasi ya. Kosmologi misalnya itu ya dari perkembangan teknologi. Karena adanya teleskop Hubble yang sangat kuat, maka berbagai hal di kedalaman angkasa itu bisa terdeteksi dan akhirnya muncul berbagai penjelasan. Demikian juga untuk melengkapi, karena teleskop Hubble itu menggunakan cahaya yang bisa dilihat, sebagai kelengkapan ada lagi teleskop gelombang radio dan lain-lain, yang semua itu adalah dipacu oleh teknologi, dan dari teknologi mengembangkan IPA fisika. Jadi 3 tadi ya. Maka kalau mau dibaca seperti ini, tapi mau diceritakan seperti ceritaku tadi, biar agak beda antara cerita dengan yang ditulis, tidak terkesan membacakan. Nah, ini sebetulnya merupakan resume dari prinsip-prinsip tentang pembelajaran, tentang belajar dan pembelajaran, tidak hanya IPA, tetapi semuanya. Yang saya ada 2 nanti, yang pertama dari Forgati, yang kedua dari Heinich saya ambil. Tentu saja kita bisa mengambil dari mana saja, tetapi rata-rata ada irisan yang kuat, dan inilah beberapa hal yang perlu kita ambil ketika kita menjadi calon akademik, yaitu magister, dan nanti di kerja profesional Anda sebagai guru atau di bidang pendidikan yang lain. Jadi yang pertama, ini apa ini? Terjemahnya aja langsung. Yang nomor 1 ini apa? Learning is enhanced by challenge and inhibited by threat. Apa maksudnya ini? Oke, bagus. Pembelajaran itu akan diperkuat melalui tantangan yang diberikan guru dan akan dihambat melalui ancaman. Jadi Anda harus membedakan antara tantangan dengan ancaman. Ketika Anda mengatakan bahwa ini ada masalah ini kok kelihatannya sulit, gimana pemecahannya? Berarti itu tantangan. Tapi ayo, kalau kamu nggak bisa mengerjakan dalam waktu 2 menit, maka kamu nilaimu jelek.
Nah, itu ancaman. Nah, Anda harus bedakan. Jadi katakan di sini pembelajaran itu akan diperkuat melalui tantangan dan diperlemah atau dihambat melalui ancaman. Maka tugas guru hakikatnya adalah merumuskan tantangan-tantangan bagi siswa untuk dipelajari, untuk dilakukan dan lain-lain. Di Indonesia harus diakui ini lemah, baik dosen maupun guru. Kemampuan untuk memberikan tantangan bagi siswa itu lemah. Apa buktinya? Mudah sekali. Hasil survei PISA itu menunjukkan, kita tahu betul dari tahun ke tahun literasi ilmiah, literasi sains, terus kemudian matematik dan bahasa itu di Indonesia cenderung pada level bawah dibanding negara lain. Tapi kekerasanan siswa di sekolah itu paling tinggi. Jadi siswa Indonesia itu paling merasa nyaman di sekolah dibanding siswa Singapura, siswa Jepang, bahkan even siswa Finland atau negara Skandinavia pun. Jadi siswa Indonesia itu gampangannya gak cakap-cakap amat, tapi kerasan di sekolah. Nah, itu menunjukkan apa? Kok dia di sekolah kerasan? Karena di sekolah itu nggak ada tantangan. Jadi misalnya ke sekolah, bawa tas atau bawa apa, terus ngobrol, terus kemudian nanti guru masuk, sorak-sorak bareng atau apa, terus bercanda, terus nanti pulang. Nah, ya tantangannya nggak banyak jadinya. Kenapa itu terjadi? Karena guru kita termasuk dosen itu terlalu sayang ke mahasiswa dan siswanya, saking sayangnya kurang memberi tantangan. Alah, tak kasih ini aja, mereka nggak bisa sudah. Nah, itu. Jadi sayang tanda kutip itu jadinya, tidak memberi tugas-tugas yang menantang. Nah, tentu saja untuk memberi tugas yang menantang itu harus dibimbing juga ya. Ya, perpaduan antara memberi tugas yang menantang dan membimbing itu adalah seni melakukan pembelajaran. Kita sampai pukul berapa? Nanti berlarut-larut. Aku lek kadung ngomong sulit berhenti loh ya. Gak apa-apa Pak, nambah ilmu. Nambah ilmu. Jam berapa? Kalau secara jam. 10, Pak. Nanti ingatkan ya. 11:10, Pak. Oke deh. Yang kedua, itu dikatakan di sini, emotion are critical to patterning. Jadi, di teori belajar itu dikatakan begini, tugas utama guru di awal pembelajaran adalah merebut perhatian siswa. Nah, cara merebut perhatian siswa itu kita sebut sebagai langkah memotivasi, motivasi oleh guru. Pemotivasian yang paling utama, yang paling enak itu apabila kita sampai pada aspek emosi. Ibaratnya begini, paling mudah ya. Ketika Anda masuk kelas, mau membelajarkan pesawat sederhana, boleh jadi Anda akan menunjukkan pengungkit, menunjukkan bidang miring. Itu rasa-rasanya tidak terlalu diperhatikan siswa. Coba bayangkan kalau Anda masuk kelas, bawa kapak, menenteng kapak yang besar itu dipanggul kayak Wiro Sableng itu. Maka semua siswa akan memperhatikan Anda. Karena secara emosional, kapak itu akan jauh diperhatikan siswa dibanding Anda membawa bidang miring. Kayak gitu. Dan ada teori yang mengatakan juga bahwa kejadian-kejadian yang menguras emosi itu akan selalu diingat oleh kita seumur hidup. Misalnya emosi karena kehilangan, emosi karena sakit, emosi karena mendapat hadiah dan lain-lain. Itu akan dikenang sepanjang hayat. Maka jadi guru mainkan emosi dalam arti positif ya. Jadi materi itu sebisa mungkin kaitkan dengan pattern emosi. Tadi seperti contoh sudah saya sebutkan. Nah, Anda be kreatif dengan hal-hal lain. Berikutnya harus diingat pembelajaran itu melibatkan persepsi.
Persepsi itu perhatian tadi sudah, tanggapan, tafsiran. Nah, tanggapan, tafsiran, perhatian itu boleh jadi terfokus pada objek yang dipelajari, boleh jadi perhatian ke sisi sampingnya. Anda harus ingat dua hal ini, perhatian yang terfokus dan perhatian atau persepsi ke periferal ini itu secara simultan terjadi. Ketika Anda menayangkan pet misalnya, Anda menginginkan perhatian terfokus ke pet. Tapi hakikatnya ada juga siswa yang melihat dari aspek bukan isi petnya, tapi dari sisi estetikanya, keindahannya, dari aspek warnanya, dan lain-lain. Nah, Anda kan nggak mengira itu jadi guru, tapi kenyataan seperti itu muncul. Kayak ini, saya berbusa-busa ini, Anda boleh jadi perhatian pada fokus pada isi, boleh jadi perhatian Anda ke background di belakang saya, boleh jadi ke batik saya, atau boleh jadi ke yang lain. Jadi seperti itu tuh biasa dalam pembelajaran dan harus Anda sadari. Kalau tidak, Anda bisa-bisa tiap saat terkejut nanti. Saya sudah ini, tapi siswa saya kok ke sini arahnya. Itu memang seperti itu. Namanya wajar. Terus kemudian otak itu bekerja mengkode informasi melalui apa yang namanya dual coding, itu menurut Slavin, yaitu memori untuk spasial, untuk teks, tulisan, dan terutama untuk bagan, grafik, dan lain-lain, itu beda dengan memori verbal. Jadi kita bisa mengolah informasi verbal dan informasi visual secara berbeda. Maka kalau pembelajaran itu bisa memadukan dua hal ini secara harmonis, maka Anda akan berhasil. Yang ini juga tidak mudah, membutuhkan seni dan pengalaman. Pengalaman yang direfleksi. Kalau tidak, lamanya mengajar, lamanya belajar, itu tidak membawa dampak terhadap perbaikan kualitas. Maksudnya seperti apa? Contoh sederhananya ketika kita membuat media, multimedia, kadang-kadang Anda menggabungkan suara, audio dengan teks, dengan gambar. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai saling mendistrak. Contohnya tulisan seperti ini, audionya membaca tulisan seperti ini. Itu otak akan lelah dan tidak mau biasanya. Karena dua hal sama, terus orang harus memproses pada dua saluran, yaitu saluran verbal dan saluran visual. Orang nggak mau. Biasanya ada teks, tulisan, secara visual ada, atau bagan dan lain-lain. Verbal itu beda dengan yang ditulis, boleh jadi menceritakan dari sisi yang berbeda yang memperkuat itu. Nah, yang ketiga, memang perhatian kita ketika kita berpikir dan lain-lain seolah-olah satu hal, tapi harus diingat adalah otak kita itu sebetulnya prosesor yang bisa paralel, sehingga kita punya intuisi, siswa kita itu dan lain-lain. Maka merebut perhatian siswa itu penting, tapi harus disadari walaupun perhatian siswa sedikit bocor pun sebetulnya proses pembelajaran bisa jadi masih berlangsung. Tapi yang penting adalah pada diri Anda, yaitu bagaimana Anda bisa merebut perhatian siswa sehingga Anda melakukan instruksi pembelajaran apapun, siswa pada akhirnya akan mengikuti instruksi untuk mengembangkan dirinya. Lanjut, learning engage the entire psikologi. Maksudnya begini, learning engage jadi psikologi itu ilmu jiwa. Jadi pembelajaran itu sebetulnya seharusnya membangkitkan keseluruhan jiwa anak. Jadi Anda bisa bayangkan mendengarkan ceramah seperti ini, mendengarkan saya, tapi situasinya karena daring, itu jauh tidak bermakna dibanding ketika nanti saya memberikan tugas untuk Anda mengkaji sendiri. Ya di satu sisi mungkin akan bermakna, tapi makna itu akan berkurang. Maka beri tugas-tugas pada siswa, beri tantangan yang bisa men-challenge, yang bisa meng-engage, membangkitkan seluruh jiwa raganya.
dengan melakukan sesuatu, mengolah sesuatu, informasi untuk menjadi informasi yang berbeda secara bermakna, mengkreasi sesuatu. Dan tiap kepala, tiap siswa itu unik, saya pikir tidak perlu saya ulas. Terus understanding and remembering occur best akan terjadi secara terbaik jika jika fakta itu embedded in natural. Jadi fakta itu memang dihadirkan. Jadi ketika Anda bicara kursi adalah, maka sambil bicara kursi adalah Anda menunjukkan kursi, itu akan diingat dan dipahami dengan baik. Terus, dan apa? Kursi adalah tadi verbal, gambar kursi adalah spasialnya. Jadi memadukan antara verbal dan spasial itu penting. Terus kemudian mencari makna, search for meaning is innate. Jadi biarlah yang mencari makna itu sebetulnya siswa. Guru memandu untuk mencari makna. Terus kemudian search of meaning tadi, pencarian makna oleh siswa tadi terjadi through patterning. Jadi melalui pembelajaran yang memang Anda program gitu, melalui pola-pola tertentu. Yang namanya entah itu model pembelajaran, partitur pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang Anda pilih untuk melakukan itu. Dan yang terakhir menurut Forgati ini, learning always involves conscious and unconscious process. Conscious itu agak sulit saya ngomongnya. Conscious itu kesadaran. Jadi pembelajaran itu melibatkan proses sadar dan tak sadar. Itu harus disadari, tidak hanya sadar saja. Tak sadar juga. Dan pada akhirnya experience is the best teacher. Itu ketika Anda, mudahnya gini, Anda punya keinginan kuat untuk bisa berenang, maka secara sadar Anda berlatih berenang. Nah, sambil berlatih berenang, fokus Anda berlatih berenang, sebetulnya tubuh Anda, otot Anda itu menumbuhkan saraf-saraf itu menumbuhkan apa ya, hubungan yang cukup kuat pada bagian-bagian tertentu yang disebut memori otot. Nah, sehingga orang akan dikatakan pinter atau terampil melakukan sesuatu, misalnya tenis meja dan lain-lain, itu karena sudah ada memori otot. Sebenarnya memori otot itu saraf pada bagian itu lebih tebal, lebih mudah apa ya, sehingga sinyal itu menjadi lebih mudah lewat pada saraf daerah itu, dan itu akhirnya seolah-olah melibatkan secara tidak sadar atau otomatis sudah melakukan itu. Jadi ya akhirnya memang kalau kata Prof. Nuh itu 3E. Jadi nggak ada ceritanya orang mendengarkan sesuatu jadi pinter, itu nggak ada. Ya ini karena awal seperti ini ya, tapi bayangkan kalau seperti ini sampai 15 pertemuan, Anda nggak akan jadi pinter. Jadi pinter itu kata Prof. Nuh melalui tahapan 3E, yaitu eksperimen, akan menjadi experience, dan akhirnya menjadi expert. Maksudnya, untuk menjadi expert, tingkatan awal itu memang harus eksperimen, jadi harus mengalami, harus melakukan sesuatu. Harus melakukan sesuatu. Tentu saja ada definisi eksperimen secara ketat, ini untuk mudahnya ngomong. Jadi harus melakukan sesuatu. Kalau Anda sering melakukan sesuatu pada area itu, maka akan menjadi E yang kedua, experience, akan menjadi berpengalaman. Kalau sudah berpengalaman, ujung akhirnya kumpulan dari pengalaman itu membuat Anda menjadi expert, menjadi ahli. Jadi menjadi ahli, being to be expert, itu tidak pernah karena mendengar. Tidak ada. Orang ceritanya hanya mendengar terus menjadi ahli, itu tidak ada. Harus mau susah payah melalui tangga 3E tadi, kalau menurut Prof. Nuh. Seperti itu. Maka ini tolong disadari, ketika Anda menginginkan siswa Anda menjadi expert, punya skill yang baik, punya kompetensi yang baik, ya mau tidak mau harus
Anda wadahi dengan memberi kesempatan, experience pada mereka untuk melakukan sesuatu sehingga dia menjadi experience dan akhirnya menjadi expert. Ojo diteramain ditabur saja. Senada dengan itu prinsip oleh Heinitz, dan ini sampai sekarang akhirnya oleh kementerian yang sekarang ini kayaknya dipakai terus, malahan justru tambah kuat. Pertama, Anda harus lakukan namanya assessment diagnostik. Kayak saya tadi itu saya lakukan. Saya tanya Anda satu persatu, latar belakang Anda apa. Itu nanti akan menentukan corak pembahasan. Maka ketika latar belakang Anda mostly fisika, maka saya akan menggunakan konteks-konteks fisika. Tapi ketika mostly biologi, apa yang saya katakan akan beda dengan ketika yang ini tadi. Ketika mostly-nya fisika. Ketika mostly-nya sains, saya akan beda lagi. Maka itulah pentingnya assessment diagnostik. Terus kemudian layani perbedaan individual berdasarkan assessment. Terus komunikasikan tujuan secara jelas, kembangkan kemampuan metakognitif, jadi bisa merefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah saya ketahui, apa yang belum. Nah, itu metakognitif. Terus fasilitasi siswa untuk melakukan kerjasama, memecahkan masalah dalam konteks nyata. Misalnya menemukan sudut kemiringan terbaik untuk bisa mengangkat, terus kemudian menemukan sudut elevasi yang pas untuk gerak parabola untuk mencapai sasaran tertentu. Terus kemudian ya macam-macam lah, di fisika banyak sekali itu yang bisa Anda gunakan untuk berkolaborasi pada konteks nyata. Terus kembangkan interaksi antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa juga. Interaksi di sini terutama adalah untuk membahas konteks nyata. Terus dorong Anda, siswa, untuk berlatih dalam situasi nyata. Maka melalui pembelajaran IPA terpadu ini ya nanti Anda akan berlatih pada konteks nyata sebagai guru. Terus beri umpan balik. Jadi kalau ada assessment, apa yang paling penting pada siswa itu adalah bukan nilainya, tetapi umpan balik guru. Nilai itu nggak penting sebetulnya bagi siswa. Yang paling penting adalah umpan balik guru. Nah, selanjutnya IPA terpadu. Ketika pembelajaran secara umum seperti ini, pola atau pendekatan, salah satu pendekatan pembelajaran IPA, baik di dalamnya fisika, itu adalah IPA terpadu. Jadi cara pandang bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan. Jadi cara pandang saja. Karena sifatnya umum cara pandang, maka di dalam pandangan IPA terpadu Anda boleh menerapkan model-model entah itu misalnya kooperatif, problem based dan lain-lain, tetapi cara pandangnya menggunakan cara pandang IPA terpadu. Dan untuk siswa SMP harus diingat karena masih peralihan konkret menuju ke operasional formal, maka Anda masih memerlukan benda-benda konkret. Demikian juga untuk SMA, tidak semua itu sudah pada fase operasional formal secara kuat, kalaupun juga sudah, pembelajaran itu akan mudah diikuti jika berawal dari situasi yang nyata. Nah, ini tadi tujuan tadi sudah. Dalam IPA yang mau tidak mau menggunakan pemahaman untuk memecahkan masalah sehari-hari yang biasa disebut literasi. Jadi sebagai guru itu harus diingat pembelajaran IPA, pembelajaran fisika itu tujuan utamanya bukan menguasai isi materi belaka, bukan menghafal atau menguasai isi belaka, tetapi bagaimana menggunakan isi materi itu untuk memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting sebetulnya. Yang biasa disebut literasi. Dalam konteks ini literasi ilmiah atau literasi sains. Nah, untuk kurikulum, bagaimana kurikulum? Sebetulnya kalau kurikulum 2006 itu masih pisah-pisah, sehingga menjadi sangat relevan. Untuk kurikulum 2013, itu keterpaduan itu bahkan sudah diintegrasikan di dalam kurikulum. Ini terutama untuk kurikulum IPA SMP. Kalau SMA ya memang sifatnya secara hierarki harus terpisah, kalau SMP terpadu. Jadi sudah mulai diintegrasikan. Sebagai contoh misalnya di sini untuk suhu dan kalor itu Anda bisa lihat menganalisis konsep suhu, pemulihan kalor dan lain-lain, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Jadi ini
sudah dipadukan dengan biologi misalnya. Termasuk misalnya konsep energi itu sudah sampai fotosintesis, itu dipadukan. Nah, itu jadi pemaduan itu sudah sampai level KD. Nah, ada berbagai model keterpaduan seperti Robin Forgatti dengan 10 model pemaduan kurikulum, terus kemudian SET atau STSE, terus STEM, Ethnoscience, dan lain-lain. Nah, kita akan pelajari ini, Anda yang mengkaji nanti. Forgatti seperti apa, ada fragmented, antar topik itu terpisah, connected, terpisah tetapi materi sebelumnya dipadukan dengan sesudahnya, nested, sebagian keterampilan itu disarangkan pada materi, jadi misalnya keterampilan proses sains itu disarangkan pada materi, terus sequence berarti mengurutkan materi, threaded berarti menjahit keterampilan tertentu, materinya boleh beda tapi keterampilan tertentu itu dijahit, shared berarti di sini skill yang beririsan pada topik-topik skill yang sama atau yang beririsan, itulah yang dipadukan. Integrated berarti memadukan beberapa mata pelajaran atau beberapa topik. Kalau web berarti dipadukan berdasarkan jaring tema tertentu. Immerse berarti dicelupkan, terjun untuk mendalami bidang yang disenangi. Kalau network berarti kerjasama antar siswa, narasumber, dan lain-lain. Nah, ini nanti silakan dikaji, tiap orang satu. Berarti sudah 10. Ada lagi STSE, jadi memadukan sebuah isu, terus kemudian didekati dari sisi bagaimana dari aspek sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakatnya terhadap isu itu. Tujuan utama terutama untuk decision making ya. Jadi seperti ini gambaran pola besarnya. Kalau STEM ada 3, ada yang antara sains, matematik, teknologi itu terpisah, yang namanya STEM silo, ada yang seperti tema tadi, sains menjadi penggeraknya, teknologi dan matematiknya, teknologi engineering dan matematik digerakkan oleh sains, mungkin seperti ini yang cukup relevan, atau yang model integrated, jadi berbasis proyek tertentu yang kemudian dibahas dari sudut pandang engineering dan teknologi, sains dan matematik. Nah, ini nanti silahkan dibahas lebih detail lagi. Boleh jadi ini pecah jadi 2, yang silo dan yang tengah itu 1 orang, yang bawah 1 orang. Nah, nanti boleh atau 3-3-nya bisa, silahkan. Nah, langkah dari situ semua setelah Anda kaji, maka Anda harus mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Dalam konteks mengimplementasikan pembelajaran, Anda harus membuat bahan ajar dulu, desain pembelajarannya. Maka langkah pertama adalah buat pemetaan keterpaduan. KD-KD apa yang kira-kira bisa dipadukan sesuai dengan keterpaduan yang Anda inginkan. Dan pemetaan ini merupakan jantung dari rencana. Tidak ada rencana pembelajaran sains terpadu atau sains terintegrasi kalau tidak ada pemetaan. Jadi langkah awal memang harus membuat pemetaan. Dari pemetaan itu baru bisa merumuskan indikator KD atau simultan antara indikator dengan pemetaan, silakan. Terus setelah itu baru membuat RPP dan lain-lain. Jadi langkah awal harus membuat pemetaan berdasarkan keterpaduan ini tadi, dipetakan. Apanya yang dipetakan? Ya KD-KD-nya tentu saja, atau materinya yang dipetakan. Bergantung level keterpaduan. Karena tadi saya katakan bisa jadi keterpaduan itu antara materi dengan materi, materi dengan skills, materi, skills, dan orang, atau yang berbeda lagi. Nah, itu bergantung pada keterpaduan yang Anda inginkan. Nah, ini contoh-contoh gambaran pemetaannya. Sudah ada itu untuk kasarnya. Untuk detailnya nanti kan Anda sendiri. Nah, bagaimana buat bahan ajar? Ya tadi, buat desain kasar, apa fitur yang ada, misalnya peta pengintegrasian, penyelidikan awal, uraian materi, terus ada kegiatan, bahan ajar itu yang dibaca siswa ya, atau yang itu. Boleh jadi dalam bentuk buku, boleh jadi dalam bentuk modul, atau disebut bahan ajar. Boleh jadi ini isi-isinya. Tentu saja isi ini bisa berkembang, kreatif lah apa isinya, tapi jangan sampai bahan ajar itu isinya hanya uraian materi. Itu nggak ada gunanya dalam perkuliahan ini jadinya. Jadi kayak dengan fitur ini. Nanti Anda bisa unduh buku CTL
dan buku K13 untuk contoh-contoh bagaimana fitur-fitur itu muncul. Bukan keterpaduannya, tapi fitur-fitur ini muncul di dalam pembelajaran. Nanti coba cek aja, sambil iseng-iseng. Apa yang dilakukan? Bagi ya, Anda bagi, terus siapa mengkaji apa, bergantung jumlah mahasiswa, dan karena ini jumlahnya banyak, ya semuanya harus ada. Bagi tadi sudah saya beritahu. Terus kemudian setelah bagi, buat PPT sesuai pembagian, termasuk tidak hanya dikaji, kalau bisa termasuk nyari penelitian yang relevan yang pernah dilakukan berdasarkan itu. Katakanlah connected. Nanti pernah diteliti nggak sih connected itu? Nah, cari. Terus kemudian itu presentasikan. Ini sebagai apa ya? Mostly perkuliahan kita nanti akan ini. Terus kemudian pada akhir-akhir pertemuan itu Anda akan membuat perangkat dan kemudian Anda memodelkan pembelajarannya melalui video yang nanti disubmit ke Finesa. Linknya sehingga nanti bisa orang bisa dalam hal ini dosen bisa dan mahasiswa lain bisa membaca dan beri umpan balik. Ini yang akan dikerjakan. Maka yang sekarang setelah ini atur sendiri di luar perkuliahan untuk membagi, terus nanti mulai buat PPT. Minggu kedua itu sudah pelajari buat PPT, maka minggu ketiga itu sudah harus tampil. Tampilnya urut saja sehingga nanti connected dan seterusnya urut sesuai dengan terpadu tadi. Kita upayakan sehari 2 lah itu untuk tampilan, tapi nanti bergantung pada dinamika di kelas. Terus kemudian setelah itu, setelah semua sudah, nanti tugas mengembangkan perangkatnya sesuai pembagian. Terakhir nanti dimodelkan pembelajarannya dalam bentuk video dan akhirnya let's do it. Jadi setelah ini dosen minggir yang berperan Anda. Terus kemudian Anda mengerjakan sesuai peran itu. Itu kira-kira gambaran dari perkuliahan ini termasuk pengantar awal. Mungkin ada yang ditanyakan, sudah lebih dari sedikit ini. Kalau ada 1 pertanyaan atau 2 lah. Klarifikasi aja sifatnya ya. Kalau nggak ada yang perlu diklarifikasi berarti udah deal. Bapak, saya mau bertanya. Siapa yang lebih dulu, silakan. Mbaknya. Ayo. Suaranya agak keras ya, Risa ini ya. Ini Bapak, kan di sini tugasnya itu membuat PPT sama membuat perangkat. Ini yang dimaksud itu perangkat pembelajarannya itu ya Pak? Ya, tapi itu siklus kedua. Siklus pertama PPT dulu ya. Iya Pak. Ya. Nanti untuk perangkat akan saya arahkan lagi secara lebih detail. Yang pertama PPT dulu. Bahan kajiannya sudah saya beri ya dari Robin Forgati, secara file itu sudah ada, diunduh di Finesa saja. Baik Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, klarifikasi. Berarti ini yang presentasinya mulai dari pertemuan ketiga ya Pak? Pertemuan ketiga, kedua Anda kerjakan dulu. Jadi saya beri waktu Anda 2 minggu lah untuk mengkaji ini. Nanti pertemuan 2 secara Finesa saya akan minta Anda untuk upload PPT di Finesa ya, kita ansinkron lah istilahnya untuk pertemuan 2-nya. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya teman-teman yang masih terkendala di Siakadu bagaimana Pak? Nanti oke. Kalau sampai pertemuan kedua atau ketiga lah masih itu, saya buatkan Google Classroom untuk menampung itu, terutama yang tidak bisa masuk ke Finesa saja, biar saya tidak kerja 2 kali. Hanya khusus yang tidak bisa masuk Finesa, saya buatkan Google Classroom untuk menampung tugas. Ya. Berarti yang sudah bisa mengakses harus diupload ke Finesa ya Pak ya? Ya, yang sudah bisa mengakses harus ke Finesa. Dan pada akhirnya kalau semua sudah, nanti yang Google Classroom tutup, semua harus ke Finesa. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Mau klarifikasi Bapak. Iyain.
Tadi kan dikatakan bahwa tugas proyek itu sebenarnya nanti ada 2, yaitu membuat materi sama perangkat pembelajaran. Nah, sama untuk, 3, membuat video. Oh ya, sama membuat video. Nah, untuk materinya sendiri kan ada 7 materi, berarti nanti ada 7 kelompok seperti itu. Kalau nggak salah 6 apa 7 materi seperti itu. Enggak, kalau Forgati kan ada 10 model. Yang 7 tadi di PPT itu karena saya menduga jumlah Anda sekitar 10. Ternyata jumlah Anda kan 16. Nah, karena jumlah Anda lebih dari itu, maka tiap aspek, tiap model keterpaduan di Robin Forgati itu Anda ambil. Jadi mulai dari fragmented sampai integrated full network. Nah, itu diambil semua satu-satu. Berarti 10. Terus kemudian ada STEM. STEM bisa jadi 2 orang. STSE 2 orang misalnya. Dari sudut pandang yang berbeda kan bisa. Nah, ini kan udah 14. Maka nanti yang 2 itu ambil dari yang rumit. Misalnya web itu saya minta 2 orang misalnya. Terus yang integrated bisa jadi 2 orang. Nah, kayak gitu. Nanti Andalah yang memutuskan. Yang 2 orang di model Forgati jangan ngambil yang sisi kiri. Jangan ngambil yang connected 2 orang, jangan. Tapi yang sisi kanan. Yaitu saya pesan web itu 2 orang. Karena model web inilah yang sering dipakai diimplementasikan dalam pendidikan di kita. Iya, Bapak. Berarti kan nanti ada banyak materi yang akan dipresentasikan. Berarti untuk estimasi waktunya, setiap pertemuan itu bisa 2 untuk beberapa kelompok. Ya, 2 lah. Upayakan 2. Jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 nanti nggak dapat apa-apa, hanya dapat presentasi saja. Oke, clear ya ini ya. Andalah yang bagi nanti. Kalau sudah, maka perkuliahan pagi hari ini sebagai pengantar saya akhiri. Semoga semua sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti jam berapa? Kuliah di satunya. 40, Pak. Oh, berarti yang berikutnya kelas yang beda. Oke deh, kita nggak jenuh juga. Oke, kita akhiri ya. Sekian dulu. Saya Liv. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahono. Terima kasih Bapak. Aduh. Allah. Aku kok bingung loh. 10 itu terus ditambah kelas ngono gak sih? Tadi yang aku 30 berarti. Berarti sing 10 iku siji-siji. Terus sing sore iku loro-loro ngono ya. Ya, STEM, STS, integrated, web 2. 2 orang. PPT, terus marono apa? Perangkat. Video. Karo video. Aku Pak Nabi ngirim 859 jelas. Tapi mati ada. Ini Bapak, Ibu-ibu. Nggih, Bu Risa. Untung 2 minggu ya, bukan 20 menit. Waduh. Itu nanti berarti minggu depan kan presentasi PPT-nya nggih. Nggih. Pembuatan. Pertemuan 2 upload dulu. Ngoten enggak? Pertemuan 2 mengkaji. Ya hari ini tahu pertemuan 2. Oh iya kan? Jadi minggu depan langsung presentasi. Bukan depannya lagi. Ini pertemuan pertama. Ini pertemuan 2 dan pertemuan 1. Ini pertemuan 2. Ini pertemuan ke-1 toh, Bu. Tulisannya disiapkan 2. Ya, soalnya kan kedua. Minggu kedua pertemuan pertama ini. Minggu kedua pertemuan pertama. Berarti harusnya Bapak itu pertemuan pertama itu wis ngekei materi kira. Kan Bapak lagi baru memberikan materi ini hari ini. Berarti ini pertemuan pertama dong. Iya dong. Iya sih. Berarti minggu depan kedua, baru ketiga presentasi. Enggak.
pemanasan langsung. Mending iki lah rong minggu deh. Yan. Mohon izin bagi yang belum nulis nggih statistika nggih kelompok 7. Oh, nggih, siap. Sapuan berarti. HP ku mati loh. Iso nelpon Itu gak lebih satu, ta.